Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat siang teman-teman sekalian. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semangat sekali ya. Alhamdulillah kita bertemu pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pembelajaran dalam mata kuliah ilmu nahwu ya. Baik teman-teman sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang al-i'rab ya, serta kaitannya dalam pembelajaran kita kali ini itu. Kalau al-i'rab kemarin kita membahas tentang macam-macam i'rab, maka di pertemuan kali ini i'rab tersebut ketika disusun menjadi suatu kalimat ya, ketika disusun dengan kalimat yang lain ini akan membentuk suatu at-tarkib atau susunan gitu ya. Coba kita ingat-ingat kemarin yang kita pelajari tentang al-i'rab, misal pada kalimat berikut gitu. Misal jaa at-thalibu, kemudian ra'aitu at-thaliba. Mengapa harokat akhir pada at-thalib tersebut berbeda? Iya, betul, karena kedudukan dalam kalimat tersebut yang berbeda gitu ya. Kemudian secara lebih lanjut, apa definisi al-i'rab? Perubahan akhir kalimat karena berbedanya amil yang masuk. Ya, perubahan di akhir kalimat karena adanya amil yang masuk. Kemudian tahukah kalian bahwa memahami at-tarkib merupakan kunci dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis ya. Terutama Imam Syafi'i suatu ketika pernah berkata bahwa barang siapa yang ingin memahami Al-Quran maka hendaklah ia menguasai bahasa Arab gitu. Dan juga sahabat Umar bin Khattab pernah berkata bahwa ta'allamul arabiyyata wa 'allimuhan nas gitu. Yang berarti belajarlah bahasa Arab dan ajarkanlah kepada para manusia gitu. Kemudian pada akhir pembelajaran kali ini kalian diharapkan mampu pertama menjelaskan pengertian tarkib dan klasifikasinya. Kemudian yang kedua membedakan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini kaitannya dengan at-tarkib al-isnadi gitu. Yang itu nanti terbagi menjadi dua macam, yakni jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi unsur-unsur tarkib dalam kalimat bahasa Arab, serta terakhir menganalisis struktur tarkib dalam ayat Al-Quran. Baik teman-teman sekalian, marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan memahami pengertian tarkib terlebih dahulu. Secara bahasa at-tarkib tersusun dari kata rokkaba yurokkibu tarkiban yang berarti menyusun atau merangkai. Kemudian secara terminologi tarkib adalah susunan dua kata atau lebih yang saling berkaitan untuk menghasilkan makna yang sempurna. Dalam praktiknya ya, ada berbagai macam tarkib. Secara garis umum kita ambil dua macam, yakni tarkib itu terbagi menjadi at-tarkib al-isnadi serta tarkib ghairu isnadi. Tarkib isnadi ini yang kita sebut sebagai jumlah mufidah gitu. Kemudian tarkib ghairu isnadi ini macam-macamnya, ada banyak, diantaranya tarkib idhofi, ada tarkib masji, kemudian tarkib bayani, tarkib adadi dan lain sebagainya ya. Yang secara garis besar itu kurang begitu signifikan tapi perlu kita pelajari. Kembali ke tarkib isnadi tadi ya, atau jumlah mufidah. Ini terbagi menjadi dua macam jumlah. Ada yang tahu dua macam jumlah dalam bahasa Arab? Iya, betul sekali. Jadi ada jumlah ismiyah serta jumlah fi'liyah. Itu yang akan menjadi topik utama kita pada pembahasan kali ini ya, tarkib al-isnadi. Pada jumlah ismiyah, ada yang tahu contohnya? Ya, apa? Mubtada khobar. Contoh kalimatnya gimana? Misal zaitun
Qaimun itu contoh klasik di pesantren ya. Ada contoh yang lain, misal al ilmu nurun liman yuhtada, misal gitu ya. Kemudian yang kedua contoh jumlah fi'liyah, ada yang tahu? Ja'a. Koma zaitun, ja'a zaitun. Itu contoh tarkib isnadi baik jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Kemudian berikutnya coba tarkib ghairu isnadi ya. Ada istilah tarkib idhofi. Contoh tarkib idhofi ada yang tahu? Mudhaf mudhaf ilaih. Iya, susunannya terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Contoh kalimatnya yang mengandung mudhaf dan mudhaf ilaih, misal kolamu zaitin. Kemudian ada contoh yang lain, ma'u bi'rin ya. Ya, itu contoh tarkib idhofi. Berikutnya contoh tarkib masji. Ada yang tahu? Ba'labaka. Ya, kalau kita artikan ya, di tarkib idhofi itu berarti frase frase kata ya. Frase benda gitu, dua kata benda yang digabung jadi satu. Bedanya kalau tarkib masji ini dua kata benda yang digabung jadi satu, yang itu nanti maknanya berubah dari makna asalnya ya. Misal tadi ba'labaka. Kemudian ada contoh yang lain, hadro maut gitu. Itu lah diartikan satu-satu, hadoro itu hadir ya, maut itu meninggal ya. Jadi maut meninggal apa? Hadir yang meninggal gitu, atau maut yang hadir gitu. Tapi itu bukan itu maksudnya, tapi hadroma itu adalah nama suatu daerah. Itu contoh tarkib masji dan contoh-contoh lainnya ya. Kemudian pentingnya kita mempelajari at-tarkib ini hubungannya dengan ilmu balaghah. Ini bahwa at-tarkib ini juga jadi salah satu topik dalam ilmu balaghah, yakni pada bab al-isnad ya. Al-isnad yang terdiri musnad dan musnad ilaih gitu. Begitu pula ada kaitannya konsep at-tarkib ini dengan ilmu shorab, bahwa kalau ilmu shorab itu susunan antara huruf membentuk suatu kata ya. Kalau di ilmu nahwu kita kali ini, tarkib ini adalah susunan kata yang membentuk suatu makna gitu. Kemudian yang lain dalam ilmu al-i'rab, tarkib ini juga berkonsekuensi, misal susunan kata itu membentuk suatu i'rab yang baru ya. Misal kata dalam tarkib idhofi itu ketika disusun ya, maka yang kata pertama itu harokatnya ngikut pada kedudukannya, harokat yang pada kata kedua ini selalu berjer ya, selalu beri'rab jer gitu. Itu kemudian dalam kaitannya dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui at-tarkib ini dalam aktivitas beribadah, aktivitas dakwah dan lain sebagainya gitu. Ada satu penelitian ya yang dilakukan oleh Universitas Al-Azhar yang menunjukkan bahwa mahasiswa yang menguasai at-tarkib ini memiliki pemahaman teks Arab 85% lebih baik dibandingkan mahasiswa yang kurang menguasai pembahasan dalam at-tarkib ini gitu. Teman-teman sekalian, marilah kita identifikasi contoh tarkib tersebut. Misal pada kalimat yang pertama ya, yadrusu at-thalibu an-nahwa. Bu, kira-kira ada tarkib apa di situ? Ada tarkib isnadi. Tarkib isnadi ya, betul. Tarkib isnadi dalam jenis jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kemudian contoh yang kedua, al ustadu fil fasli. Itu ada konsep tarkib di situ? Ada. Tarkib apa namanya? Tarkib isnadi juga. Tarkib isnadi juga dalam jenis Jumlah ismiyah. jumlah ismiyah. Kemudian kalau kita pelajari ya konsep tarkib ini, tadi tarkib isnadi terbagi menjadi dua macam ya. Yang pertama ada jumlah fi'liyah, yang kedua ada jumlah ismiyah gitu. Dalam kaitannya dengan moderasi beragama ya, jumlah fi'liyah ini yang berarti menekankan aspek perbuatan atau amal ya. Itu yang menjadi pondasi, salah satu pondasi penting dalam beragama gitu ya. Ini beragama saleh.
Kemudian yang kedua ada konsep jumlah ismiyah yang ini menggambarkan berbagai macam asma, itu berarti suatu ciptaan ya, suatu ciptaan yang beraneka ragam ini, atau al mukawwanat. Ini yang kemudian menekankan pentingnya aspek al makhluk serta penciptanya, yakni al khaliq gitu. Al khaliq ini yang erat kaitannya dengan keimanan ya. Jadi dapat kita pahami ya secara filosofis dari jumlah mufidah tadi yang terdiri dari jumlah tarkib isnadi tadi yang terdiri dari jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Ini yang berarti pentingnya untuk berbuat amal salih, serta jumlah ismiyah yang menekankan pentingnya menyadari sang pencipta atau dimensi keimanan gitu ya. Yang dalam Al-Quran maupun Al-Hadis sering ditekankan pentingnya beriman dan beramal saleh gitu. Kemudian juga dalam kaitannya dengan linguistik modern ya, bahwa dalam jumlah ismiyah ini ada dua aspek penting, yakni aspek subjek dan predikat, yang ini juga kalau ilmu nahwu ini kita pelajari dalam kurun waktu yang lama ya. Kemudian dalam teori baru ini juga ada ilmu linguistik modern ini yang juga mengangkat pentingnya subjek dan predikat ini, memahami subjek dan predikat ini dalam struktur kebahasaan modern gitu. Kemudian mari coba kalian keluarkan HP masing-masing, kita coba tes melalui Mentor ini ya. Silakan di-scan barcode yang ada di depan itu. Kita mau bermain target race gitu. Aturan mainnya saya sampaikan ya. Yang pertama, saya akan menampilkan kalimat bahasa Arab di layar gitu. Kemudian kalian berlomba mengidentifikasi jenis tarkibnya. Yang tercepat dan benar akan mendapatkan poin gitu. Mahasiswa dengan poin tertinggi akan mendapatkan apresiasi gitu. Sudah scan ya? Yang bisa masuk tadi. Ini tadi aturan mainnya. Soal pertama, al ilmu nurun. Ini termasuk tarkib isnadi, tarkib idhofi atau tarkib bayani. Belum bisa masuk Pak. Sudah. Kemudian yang kedua, yatlubu atau libu al ilma. Ini termasuk tarkib masji, tarkib isnadi atau tarkib bayani. Yang ketiga, mantikut toiri, mantikut toir. Ini termasuk dalam tarkib isnadi, idhofi atau bayani. Thanks for joining. Terima kasih telah menjawab itu ya. Nanti hasilnya akan kita lihat, akan saya umumkan di akhir pembelajaran. Berikutnya, mari kita simak bersama penjelasan tentang at-tarkib ini dari video yang akan saya tampilkan ya, tentang al-murakkabat. Silakan disimak. Di dalam video ini ya, ada 3 jenis tarkib yang dibahas, yakni tarkib idhofi, tarkib masji, dan tarkib isnadi. Contoh tarkib idhofi adalah khotamun nabiyyin. Ada yang tahu artinya? Pungkasan Nabi. Coba dalam bahasa Indonesia apa? Nabi terakhir. Terakhir. Nabi terakhir. Penutup para nabi. Nah, yang betul gitu. Penutup para nabi. Kemudian lanjut yang contoh kedua. Hadramaut. Ini nama suatu daerah ya. Jadi artinya ya Hadramaut itu kalau diartikan. Kemudian tis'ata asyar. Artinya apa? 19.
Kemudian baitu baitin. Ada juga contoh baitul lahmin. Itu yang berarti Bethlehem itu ya. Bahasa Arab itu baitul lahmin. Kalau diartikan sendiri-sendiri ya, bait itu rumah, lahmin itu daging, rumah daging ya. Padahal bukan. Bethlehem itu nama suatu daerah. Kemudian contoh yang lain, tarkib al-isnadi adalah Allahu Akbar. Ini termasuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Coba. Jumlah ismiyah Mengapa jumlah ismiyah? tersusun dari mubtada. Ya, karena tersusun dari mubtada dan khobar. Kemudian contoh yang kedua, la yakdzibu al mu'minu. Artinya apa? La yakdzibu al mu'minu. Coba kita artikan per kata ya. La itu berarti tidak. Yakdzibu itu berbohong. Al mu'minu orang mukmin. Kalau dirangkai orang mukmin itu tidak berbohong. orang mukmin itu tidak berbohong. Itu termasuk contoh tarkib isnadi, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Oh. Baik, itu pembelajaran kita kali ini ya. Ditutup dengan video pembelajaran ini tentang al-murakkabat wa anwa'uha, yang secara umum terbagi menjadi tarkib isnadi dan tarkib ghairu isnadi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita refleksikan bersama. Apa hal paling menarik yang kalian pelajari tentang tarkib hari ini? Coba Mbak yang belakang gitu. Tentang tarkib tadi apa yang kira-kira berkesan gitu? Kemudian yang kedua, bagaimana tarkib bisa membantu kalian memahami Al-Quran? Gitu. Kira-kira penting enggak ini pelajaran tentang tarkib? Gitu. Jadi kita dapat memahami Al-Quran dengan lebih baik melalui konsep yang ada dalam tarkib ini ya. Bahwa tarkib itu tidak hanya tarkib isnadi, jumlah fi'liyah ismiyah, ada juga tarkib idhofi tadi, tarkib masjid. Yang itu kalau kita maknai secara leksikal ya, itu kadang tidak temu gitu. Itu bisa dipahami dari segi ilmu tarkib ini. Misal juga kata sibaweh gitu, sibawaihin itu nama orang ya. Kalau diterjemahkan itu siba sendiri, waihin sendiri, itu jelas artinya beda. Kemudian mengenai at-tarkib ini kira-kira ada yang kesulitan atau ada kendala yang belum dipahami? Ya. Kalau tidak, langsung kita simpulkan pembelajaran yang ada dalam hari ini ya. Jadi tarkib itu adalah susunan kata yang membentuk makna. Kemudian tarkib terbagi menjadi dua, yakni tarkib isnadi dan tarkib ghairu isnadi. Tarkib isnadi sendiri terbagi menjadi jumlah fi'liyah serta jumlah ismiyah. Serta memahami tarkib ini adalah kunci untuk memahami teks Arab, khususnya Al-Quran dan hadis. Dan di akhir, konsep at-tarkib ini juga mengajarkan kita tentang keseimbangan antara iman dan amal saleh. Untuk pertemuan selanjutnya ada tugas mandiri, yakni analisis 10 ayat pendek Al-Quran dari segi tarkibnya. Jadi kemudian yang kedua, silakan buat 20 kalimat yang terdiri dari 10 jumlah fi'liyah serta 10 jumlah ismiyah. Nanti tugasnya dikumpulkan di Google Drive ya, di link Google Form yang akan saya sediakan, dan upload hasil analisis di e-learning sebelum hari Rabu gitu. Mungkin itu yang dapat kita pelajari hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang dan khilafnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.